Perkenalkan, nama saya Nur Faidah dari SDN 07 Singkup, Kecamatan Singkup, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Alhamdulillah, saya masuk angkatan 1 PPG Darjah 2020. Saya mengajar dari tahun 2006 sampai sekarang. Ini adalah kartu identitas saya dari LPTK Universitas Palangkaraya. Pada hari ini, Selasa, tanggal 17 November 2020, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 07 Singkup, Kecamatan Singkup, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Pada hari ini saya mengambil tema 5, subtema 1, pembelajaran sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebagai rasa syukur kita atas kemerdekaan ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Adakah kalian yang lahir di bulan November? Saya, Bu. Oh ya. Silakan Hawin maju untuk memimpin doa. Duduk yang tertib, berdoa mulai, berdoa selesai, memberi salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Hawin. Terima kasih. Selamat pagi ya anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Iya. Ya, kita masih diberi kesehatan. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau mengecek kehadiran kalian. Adakah yang hari ini tidak berangkat? Ada. Siapa? Baiklah, kita mulai saja pelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita makan lagu Mas PPK. Silakan Rika pimpin lagu teman-temannya. Gerakan Nasional Revolusi Mental membangun karakter generasi gemilang. Siswa berkarakter Indonesia. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, karakter, menyenangkan, luar biasa hebat. Terima kasih. Kalian harus selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Selalu mencuci tangan dan jika keluar rumah memakai Masker. ya. Dan jangan lupa sarapan kalau pagi
Jadi makan yang teratur ya. Siapa yang tahu di antara kalian ini bulan apa? November. Bulan November itu biasa diperingati sebagai hari apa? Pahlawan. Iya, pintar ya. Apakah kalian tahu pahlawan itu seperti apa? Seorang yang menunjukkan sikap pahlawan itu yang bagaimana? Kalau kamu dikatakan pahlawan itu kamu telah melakukan apa? Jadi kalian berada yang ya, berani. Kamu pernah kerjasama. Bentar, kerjasama. Pernah kalian membantu orang lain? Pernah. Itu artinya kamu sudah menjadi pahlawan. Nah, hari ini kita akan belajar sesuai dengan temanya, yaitu pahlawan. Nah, pahlawan itu adalah orang yang berani, bersemangat. Untuk mengawali pembelajaran supaya bersemangat, mari kita bernyanyi. Bagaimana perasaan kalian setelah menyanyikan lagu-lagu Halo Bandung tadi? Semangat kan? Ya, artinya semangat. Juga kita akan mengawali pembelajaran hari ini dengan Nah, anak-anak, di sini ada gambar. Yang pertama itu ada gambar apa? Seperti di layar. Ada orang kakek. Terus ada siapa lagi di situ? Ada seorang anak. Di mana itu kira-kira? Di jalan. Kira-kira apa lakukan? Iya, pintar. Anak tersebut menolong kakek menyeberang jalan. Gambar yang kedua itu ada gambar apa? Ada seorang temannya yang sakit. Di situ teman-temannya sudah menjenguk. Ya. Yang ini gambar apa? Ya, bentar. Dia sedang mengamati buku-buku. Dia belajar. Ini bukan belajar, mengamati buku-buku. Yang berikutnya ada gambar apa? Kira-kira bagaimana itu gambarnya perasaannya? Di situ ada seorang teman yang sedang membantu temannya belajar. Dari tadi gambar-gambar itu bisa disebut dengan pahlawan. Pahlawan itu tidak hanya berperang melawan penjajah, tetapi pada kemerdekaan ini kita dapat pahlawan yang bisa kita teladani, yaitu kita membantu orang lain, bekerja sama. Sebagai pelajar, kalian harus belajar dengan tekun. Itu sudah kalian menjadi pahlawan. Nah, hari ini kita akan belajar tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan pembelajaran ke-1. Kita akan belajar IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran hari ini itu yang pertama, setelah membaca teks non-fiksi yang berjudul Raja Purnawarman, Panji Segala Raja, kalian mampu menentukan jawaban dari pertanyaan berdasarkan isi teks non-fiksi dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi tentang teks non-fiksi dengan judul Raja Purnawarman Panji Segala Raja, kalian mampu menceritakan kembali isi teks non-fiksi dengan menggunakan bahasanya sendiri dalam bentuk tulisan sesuai kaidah ejaan bahasa Indonesia dengan tepat. Tujuan yang ketiga, setelah menonton video yang berjudul Keren dan Hindu Buddha dan Islam, kalian mampu mengidentifikasi peninggalan kerajaan Hindu
pada masa kini dan pengaruhnya bagi masyarakat di wilayah setempat dengan tepat. Tujuan yang keempat, setelah berdiskusi, kalian dapat menyajikan hasil laporan peninggalan Hindu budaya Islam pada masa kini dan pengaruhnya bagi masyarakat di wilayah setempat dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Yang kelima, setelah melakukan percobaan, kalian mampu mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang keenam, setelah melakukan percobaan, kalian mampu menyusun laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat cahaya dengan tepat. Kalian akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Kelompoknya itu memakai nama tokoh kerajaan. Untuk kelompok 1 sana ya. Kelompok 1 nama kelompok kamu adalah Gajah Mada. Ingat ya, kelompoknya namanya Gajah Mada. Kelompok 2 namanya Sultan Hasanuddin. Kelompok 3 namanya Balaputra Dewa. Kelompok 1 tadi nama kelompoknya apa? Gajah Mada. Kelompok 2 Sultan Hasanuddin. Kelompok 3 Balaputra Dewa. LKPD. Kemudian kelompok. Mata bahasa Indonesia, kalian akan belajar tentang teks non-fiksi. Nah, kalian perhatikan dulu di layar. Teks dibedakan menjadi 2, ada teks apa? Non-fiksi dan fiksi. Nah, teks non-fiksi itu adalah teks yang nyata. Kalau fiksi itu hayalan, tidak nyata. Contohnya kalau teks non-fiksi itu ada buku pelajaran kamu. Adapun teks fiksi itu yaitu teks hayalan, tidak nyata. Contohnya apa? Misalnya cerita Naruto itu ya. Kalau ceritanya tidak nyata karena tidak mungkin manusia itu mempunyai kekuatan elemen yang kuat gitu ya. Itu adalah fiksi, hayalan. Kalian udah paham teks fiksi dan non fiksi? Non fiksi tadi apa? Tidak nyata ya, kalau fiksi Tidak nyata. nyata. Nah, sekarang kalian buka bahan ajar yang sudah Ibu bagikan. Kalian baca dulu teks Raja Purnawarman Kandi Segala Raja. Dibaca dulu semuanya. Tadi kalian sudah membaca teks non-fiksi yang berjudul Raja Purnawarman Kandi Segala Raja. Sekarang dikerjakan LKPD 1 secara bersama. LKPD ini ada yang menulis, ada yang bikin. Ya, ditulis ini. Ya, ditulis nama kelompok tadi yang sudah Ibu kasih. Terus nama anggotanya. Dan tulis. Tadi kan sudah dibaca, maka dijawab pertanyaannya sesuai dengan teks yang sudah kamu baca tadi. Nah, tadi apa? Ya, tuliskan sikap kepahlawanannya apa tadi?
tulisan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Ya, bagus. Bagaimana tanggapan kalian kepada kelompok Gajah Mada? Apakah sudah tepat jawabannya? Ya. Baik, silakan kelompok Sultan Hasanuddin. Ya, bagus. Bagaimana tanggapan kelompok lain atas hasil kerja dari kelompok Sultan Hasanuddin? Apakah sudah tepat atau belum jawabannya? Ya, sudah tepat, ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok Sultan Hasanuddin. Nah, silakan kelompok Bala Putra Dewa membacakan hasil diskusinya. Ya, silakan. Raffi. Tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman membasmi Propang. Ya, bagus. Sebab tugas individu itu kalian ceritakan kembali teks yang sudah kamu baca tadi ya, dikerjakan sendiri. Nah, ini ya. Ceritakan kembali teks yang sudah kamu baca tadi dengan bahasa kamu sendiri. Nah. Cerita Raja Purnawarman itu, ya tadi itu menceritakan apa sih? Nah, itu kamu tulis lagi menurut bahasa kamu sendiri. Diringkas ya. Tadi kita sudah belajar bahasa Indonesia tentang teks non fiksi dan kalian telah menceritakan kembali isi teks yang sudah kamu baca. Sekarang kita Negara terletak di tepi Sungai Citarum, Kabupaten Lebak, Banten oleh Jaya Singawarman pada tahun 358 Masehi dan dengan kejayaan pada masa Raja Purnawarman. Raja Purnawarman dijuluki sebagai panji segala raja karena ia selalu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Sebagai wujud kecintaan rakyat kepada beliau, telapak kaki Raja Purnawarman diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Carateen. Berikut, Kerajaan Majapahit terletak di Sungai Brantas, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Dengan raja pertamanya Raja Wijaya pada tahun 1293 Masehi dengan kejayaan pada masa Hayam Wuruk. Hayam Wuruk merupakan raja keempat di Kerajaan Majapahit dengan patihnya yang bernama Gajah Mada. Adapun peninggalan Kerajaan Majapahit, Candi Tikus, Gapura Bajang Ratu, dan lainnya. Kerajaan Sriwijaya terletak di Sungai Musi, Sumatera Selatan. Didirikan oleh Dapunta Hyang Srijayanaga pada abad ke-7 dengan kejayaan pada masa Raja Bala Putradewa. Pada saat pemerintahan Raja Bala Putradewa, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Bala Putradewa berjuang membangun armada laut yang kuat agar jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi aman. Adapun peninggalan Kerajaan Sriwijaya antara lain Prasasti Kota Kapur, Prasasti Kedukan Bukit, dan sebagainya. Kerajaan Goa Talo terletak di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan yang didirikan oleh Raja Goa yaitu Tumanurung sekitar 1300 Masehi dengan masa kejayaan pada masa Sultan Hasanuddin. Oleh Belanda, Sultan Hasanuddin dijuluki sebagai ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaannya. Adapun beberapa peninggalan kerajaan Goa Talo, antara lain Benteng Fort Rotterdam, Batu Palang Tingkang, dan lain-lain. Selamat belajar dan semoga sukses! Tadi kalian sudah menonton video tentang kerajaan yang ada
izinnya. Bagaimana, udah selesai kerja kelompoknya membuat peta konsep? Sudah. Ayo, siapa yang mau membacakan hasil diskusinya membuat peta konsep? Kami pun Bapak Sultan Hasanuddin. Ya, bagus Pintar. Dalam Putra Dewa. A. Membangun armada polis yang kuat. Bagaimana tanggapan kalian terhadap kelompok Sultan Hasanuddin? Apakah sudah tepat atau belum? Kelompok siapa lagi yang mau? Saya Bu. Dari kelompok. Dari kelompok Gajah Mada. Ya, Pintar silakan. Sultan Iskandar Muda. Memperluas wilayah Aceh sampai ke semenanjung Malaysia. Ya. Kelompok Gajah Mada sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Bagaimana kira-kira tanggapan kalian? Silakan. Ini kelompok. Siapa nama tokohnya? Gajah Mada, ya. B. Gajah Mada dalam mengembang tugas dan tanggung jawab baik dengan nasib. Ya, Pintar. Bagaimana tanggapan kalian untuk kelompok Bala Putra Dewa? Ya, terima kasih. Sekarang coba Ibu bertanya. Kamu perhatikan gambar yang ada di tayangan ya. Itu anak sedang apa yang gambar yang pertama? Lagi meneliti. Di situ ada karton yang dilubangi, kemudian kira-kira kalau kartonnya digeser satu bagaimana? Apakah bisa pandangannya masih lurus atau tidak cahayanya dari lilin? Sekarang coba pejamkan mata kalian. Coba mulai sekarang. Ketika kalian tadi pejam mata, apa yang kalian rasakan? Gelap. Sekarang kalian merasa bagaimana? Ya, semua itu karena adanya apa? Cahaya. Ya, karena ada cahaya. Untuk mata IPA hari ini kita akan belajar percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Apakah kalian sudah
Tembus, Bu. Tembus. Percobaan sifat cahaya yang ketiga. Kacamata dia membuktikan cahaya dapat dipantulkan. Coba dicantul itu kacanya sinar pantulnya di mana? Di atas. Padahal di atas adalah pas. Jadi kelompok dalam putra dewa, apakah kamu dapat membuktikan bahwa cahaya itu bisa dipantulkan? Ini penyantel kaca cermin. Di mana sinyalnya? Nah sekarang coba lakukan percobaan yang keempat. Apa yang terjadi? Pakai pensil kamu masukkan ke dalam gelas yang berisi air. Ini bagaimana? Terus kira-kira terlihat seperti apa? Bensin besar. Bengkok, ya. Terus seperti terlihat kayak patah ya. Ini telah membuktikan bahwa cahaya itu dapat dibiaskan. Kelompok sifat samping, pensil yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air. Apa yang terjadi? Yang kamu amati membesar. Sudah lurus atau terlihat patah. Kalau yang amati akan terlihat patah. Dia bagus percobaannya bahwa membuktikan cahaya itu dapat dihias. Kelompok bola putra dewa, bagaimana hasilnya? Nih, apa yang kamu amati? Pensilnya besar. Membesar. Terus apa lagi? Terlihat seperti patah. Dia membuktikan bahwa cahaya itu dapat dihiaskan. Sekarang tadi kalian sudah melakukan percobaan LKPD-nya dikerjakan. Percobaan 1. Nama percobaan apa? Alat dan bahannya apa? Nah, yang ini kamu bisa ngikutin LKPD tentang percobaan sifat-sifat cahaya? Sudah? Sudah. Nah, silakan. Kelompok siapa yang mau menyampaikan hasilnya? Kelompok. Ya, silakan maju. Nama percobaan. Percobaan cahaya merambat lurus. Tujuan percobaan mengetahui cahaya dapat merambat lurus. Alat dan bahan 3 buah karton, sebuah lilin, korek api, isolasi. Langkah kerja: lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Nah, bagaimana? Apakah sudah tepat jawaban dari kelompok bola putra dewa? Coba kelompok lagi ini, kelompok maju. Nah, kelompok apa namanya? Gajah Mada, ya silakan maju kelompok Gajah Mada. Silakan. Percobaan cahaya dapat dipantulkan. Tujuan percobaan cahaya dapat dipantulkan. Alat dan bahan: cermin datar, lampu senter. Langkah kerja: pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Ya, bagaimana? Apakah sudah tepat jawaban kelompok Gajah Mada? Terakhir maju kelompok apa namanya? Iya, bagus kelompok Sultan Hasanuddin. Nama percobaan 3. Percobaan cahaya dapat dipantulkan. Tujuan percobaan mengetahui cahaya dapat dipantulkan. Alat dan bahan: cermin datar, lampu senter. Langkah kerja: pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Iya, tepuk tangan untuk kelompok. Anak-anak tadi kalian sudah belajar apa yang pertama? Bahasa Indonesia, teks, non, ya, kalian sudah belajar tentang teks, non, fiksi. Yang kedua tadi kalian telah belajar tentang
cobaan, yaitu yang pertama cahaya dapat merambat, yang kedua cahaya dapat menembus benda bening, yang ketiga cahaya dapat dipantulkan, yang keempat cahaya dapat dihiaskan. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Tenang, ya. Apakah kalian memahami materi hari ini? Memahami. Adakah materi yang belum dipahami? Ada. Untuk mengukur kemampuan kalian, kalian mengerjakan soal evaluasi. Kasih nama, jangan lupa. Apakah sudah selesai? Sudah. Nah, ini. Setelah ibu koreksi hasil evaluasi tadi, ini ada yang sudah dapat 100, tepuk tangan. Ayo, hasilnya request. Anak-anak, pada pertemuan yang akan datang, kalian pelajari tema 5, subtema 1, pembelajaran kedua. Masih ada pembelajaran kedua itu tentang PKN dan bahasa Indonesia. Kalian pelajari di rumah. Untuk PR-nya, kalian menuliskan peninggalan sejarah yang ada di lingkungan. Kalian kan sisanya ini di wilayah Kota Ketapang. Kalian pernah nggak berwisata ke tempat peninggalan sejarah? Nanti kalian cari melalui, bisa bertanya kepada orang tua atau mencari di internet tentang peninggalan sejarah yang ada di Kabupaten Ketapang. Ada banyak sekali. Nanti kamu bisa cari melalui internet atau membaca buku atau bertanya kepada kakak, abang ataupun orang tua. Sudah jelas PR-nya apa? PR-nya adalah mencari peninggalan sejarah yang ada di Kabupaten Ketapang. Ya, itu tadi udah jelas. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran, kita berdoa. Bulan November. Iya, silakan pimpin doa teman-teman. Duduk yang kedip, berdoa mulai, berdoa selesai, memberi salam